selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Jatim bersama saya, Nadifa Rahma. Nah, saudara, tak bisa dipungkiri bahwa Kota Batu ini menjadi magnet pariwisata di Jawa Timur. Saat libur panjang kemarin, banyak sekali wisatawan yang datang ke Kota Batu. Salah satunya di momen libur Nataru kemarin. Nah, Kota Batu ini merupakan kota kecil, namun ternyata menyimpan potensi yang luar biasa besar. Lantas, bagaimana agar wisatawan ini tetap nyaman untuk terus berlibur ke Kota Batu? Nah, untuk menanyakan hal tersebut dan menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menanyakan langsung dan berbincang-bincang dengan Bapak Wali Kota Batu. Sudah hadir bersama kami Bapak Nur Rohman. Selamat pagi Pak Nur Rohman. Selamat pagi. Gimana Pak kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat semangat. Dan semangat selalu ya, apalagi untuk wisata Kota Batu. Kota Batu ini memang luar biasa indah Pak, dan banyak sekali wisatawan ya akhirnya ke sini. Begitu. Kalau ngomong soal wisata Pak, nah di momen Nataru kemarin kan banyak sekali wisatawan yang datang begitu ya ke Kota Batu. Nah kalau dilihat dari data, banyaknya berapa sih Pak wisatawan yang datang ke Kota Batu ini? Ya, terima kasih Kompas TV. Kota Batu masih menjadi favorit ya, di Jawa Timur sebagai sebuah destinasi wisata. Itu kita bisa membuktikan dengan data, di samping menjadi perbincangan favorit di dunia, di media sosial ya, bahwa komentar-komentar positifnya tentang menariknya Kota Batu sebagai sebuah destinasi wisata sangat-sangat tinggi ya. Nah, alhamdulillah dalam implementasinya ada sekitar 900-an ribu ya wisatawan yang ke Kota Batu itu terhitung di sekitaran 13 Desember lah ya, sekitar 13 Desember 2025 itu sampai akhir tahun plus sekian hari itu masih ada di angka 900 ribu kunjungan wisatawan yang masuk Kota Batu. Dan itu kurang lebih mencapai 90 sekian persen dari target kami 1.100.000 lah ya. Target kunjungan wisatawan di akhir tahun. Ya. Tetapi memang harus kami akui ada penurunan ya, wisatawan yang masuk ke Kota Batu. Tentu ini ada beberapa faktor. Yang pertama cuaca ya kemarin lumayan agak-agak ada ekstrim sedikit lah untuk di wilayah Kota Batu, curah hujannya cukup tinggi. Nah ini menjadi salah satu mungkin yang dihindari oleh beberapa wisatawan ya, terutama yang sudah pernah ke Kota Batu. Faktor lain tentu terkait dengan secara umum, secara nasional melemahnya daya beli masyarakat kita. Tapi saya yakin masih menjadi favorit lah Kota Batu. Terima kasih tentunya kami sampaikan kepada para wisatawan yang tetap mencintai Kota Batu untuk tetap berkunjung ke Kota Batu. Ini sangat berkontribusi positif terhadap eksistensi city branding Kota Wisata Batu. Baik, masih menjadi favorit begitu ya Kota Batu ini. Ya. Apalagi tadi ya 900 ribu ternyata banyak sekali yang datang ke Kota Batu ini ya. Apalagi di momen Nataru kemarin kondisinya ramai berarti ya Pak di sini. Masih ramai. Ya. Oke, kalau dilihat kan sekarang banyak sekali ya Pak wisata-wisata di Kota Batu. Di luar Kota Batu pun juga banyak sekali sekarang wisata-wisata. Nah, wisata kekinian seperti itu ya anak-anak muda sekarang. Gimana sih Pak untuk menjaga eksistensi Kota Batu ini agar tetap dicintai dan orang-orang wisatawan itu tetap datang Pak ke Kota Batu? Ya, Kota Batu tentu tidak sedang mengejar tren sesaat ya, bagaimana sebuah pariwisata dibangun, tapi basicnya Kota Batu ini sudah sangat-sangat keren dan memang sebuah kota yang dari lahirnya nama Batu ini sudah menjadi tren kunjungan wisata untuk tempat beristirahat dan seterusnya. Maka ini adalah soal identitas Kota Batu yang memang hawanya sejuk, kemudian itu sebagai salah satu keunggulan yang konsisten yang ada di Kota Batu. Di tengah tumbuh kembangnya investasi, tapi masih bisa dibandingkan kesejukan udara Kota Batu dibanding
kota-kota atau daerah lain tempat kunjungan wisata, dan itu menjadi satu identitas Kota Batu yang merupakan anugerah terindah semesta kita saat ini. Ada alam kita, pegunungan kita, kemudian wisata edukasi, wisata keluarga, itu yang saya kira masih belum dimiliki oleh wilayah lain, dan saya masih yakin ke depan kunjungan wisatawan di tengah membaiknya ekonomi nasional tentu akan terus bergeliat berkunjung ke Kota Batu. Berarti yang masih menjadi primadonanya itu karena suasana yang sejuk begitu ya Pak, betul. Kota Batu ini. Nah, kita mau kembali ke data tadi Pak, 900.000 begitu ya. Banyak sekali masyarakat wisatawan yang datang ke Kota Batu untuk berwisata. Nah, itu dari sektor apa aja Pak? 900.000 banyak sekali itu Pak yang datang ke Kota Batu. Kita punya banyak destinasi ya, wisata-wisata besar tetap menjadi favorit saya kira yang ada di Kota Batu. Satu contoh, Selekta ini sebagai sebuah tempat wisata yang punya nilai histori dan satu-satunya perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua tentu sudah tidak asing lagi, Jatim Park Group ya, ini tentu masih menjadi favoritnya masyarakat di Jawa Timur dan sekitarnya. Itu adalah kondisi-kondisi yang membuat tetap menariknya kunjungan wisata ke Kota Batu. Jadi ada dari tempat makan ya, banyak resto kafe yang juga menjadi favoritnya wisatawan, di samping tempat-tempat wisata besar dan wisata-wisata yang punya nilai histori di Kota Batu. Oke, jadi banyak sekali ya Pak destinasi wisata alam, lalu juga ada kafe dengan view yang bagus. Nah, ternyata semua ada di Kota Batu. Nah, itu yang menjadikan orang-orang datang ya Pak ke Kota Batu. Nah, tambah satu lagi villa ya. Villa itu juga berkontribusi besar karena tren sekarang orang dengan keluarga kan ya, wisata dengan keluarga, satu villa begitu, bisa kumpul rame-rame bareng-bareng dengan keluarga dalam satu rumah yang itu ada di Kota Batu. Betul, penginapan ya Pak, banyak sekali keluarga yang datang sana, seru sekali pastinya berlibur ke Kota Batu. Nah, kemarin karena banyaknya sekali orang yang liburan, wisatawan yang datang ke Kota Batu saat libur Nataru, nah kita akan ngobrol tentang evaluasi ya Pak setelah ini, evaluasi terkait dengan libur di momen Nataru kemarin, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Kembali di Sapa Jatim bersama saya Nadifa Rahma dan juga Wali Kota Batu Bapak Nur Rohman. Kita ngobrol ya tadi terkait dengan libur panjang Nataru kemarin, banyak sekali wisatawan yang datang ke Kota Batu, hampir 1.900.000 ya yang datang ke Kota Batu. Nah, ini juga perlu menjadi evaluasi juga ya Pak. Mungkin ada evaluasi apa sih Pak terkait dengan libur Nataru kemarin karena banyaknya wisatawan yang menumpuk ya Pak di Kota Batu ini. Ya. Yang paling utama existing memang ruas jalan kami ya, itu memang ya sudah memang dulunya sebuah kecamatan yang kemudian berdiri secara definitif sebagai Kota Batu, maka ini yang sampai sekarang memang belum banyak penambahan ruas jalan baru ya. Ini juga yang tentu menjadi sedikit persoalan bagi kami di Kota Batu. Nah, kemacetan itu sebenarnya kan konsekuensi atas ramainya kunjungan ya. Dengan existing ruas jalan yang ada, kemudian peningkatan jumlah orang yang datang ke Batu tentu dengan berkendara ini dipastikan akan membuat kondisi jalan padat. Ya. Yang selanjutnya informasi pada intelijen traffic system kami dari Dinas Perhubungan, itu kendaraan yang masuk ke Kota Batu di momen Nataru itu sebanyak 1.298.925 kendaraan. Dan ini ada perinciannya ini. 834
1.166 itu kendaraan roda 2. Kemudian yang kendaraan roda 4 dan lebih itu sekitar 464.759. Nah ini traffic yang ada di momen Nataru, tentu ini intervensi ke arus lalu lintas pasti terjadi. Nah maka beberapa hal yang terjadi di momen Nataru juga tentu kami mohon maaf pada para wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu yang sempat ya ada sedikit permasalahan terkait dengan perparkiran. Ya ini tentu kami atas nama pemerintah Kota Batu mohon maaf atas kejadian itu, tetapi itu sudah langsung kami lakukan pemanggilan pada pihak pengelola dan kita minta informasi apa yang sesungguhnya terjadi, dan itu sebenarnya sudah clear dan kita sudah dapatkan data dan informasi untuk materi evaluasi ke depan. Maka hospitality yang sudah ada di Kota Batu, sudah terjadi di Kota Batu, keakraban, persahabatan sebagainya ini kemudian ada sedikit yang menjadi titik, menjadi noda di dalam proses-proses tata kelola pariwisata. Ini yang tentu menjadi perhatian kami untuk ke depan. Kita akan di momen-momen high season terutama libur panjang, itu tentu kami akan melakukan koordinasi dengan para penyelenggara atau pengelola tempat-tempat wisata maupun fasilitas-fasilitas pendukungnya seperti area parkir. Sehingga tidak lagi ada persoalan-persoalan dengan tarif parkir yang di luar ketentuan peraturan daerah yang sudah kami miliki. Nah ini evaluasi yang juga harus kami lakukan. Terkait dengan kepadatan, ini juga tentu kami harus menambah ruas jalan. Mohon doanya semoga ini bisa kita lakukan di tahun-tahun, semoga tahun ini ada titik baik, informasi baik untuk kita rencanakan penambahan ruas jalan baru di Kota Batu, sehingga itu akan memberikan support terhadap tumbuh kembangnya investasi di Kota Batu. Dunia usaha, dunia industri tentu akan merasa terbantu ketika kita menambah ruas jalan baru yang ada di Kota Batu, bisa menjadi semacam in-out-nya ke Batu, begitulah ya. Ini beberapa hal yang tentu harus kami lakukan evaluasi. Begitu ya, berarti untuk evaluasinya ada kemacetan tadi ya, kendaraan yang banyak dan juga parkir, dan itu bisa ditanggulangi begitu ya Pak. Siap. Apalagi di momen Nataru tahun depan, tahun ini berarti ya di 2026 ini semoga tidak terjadi lagi seperti itu. Nah, kalau yang kita highlight tadi adalah kendaraannya banyak tapi arus jalannya yang kecil begitu ya Pak. Nah itu kan menyebabkan kemacetan biasanya. Nah yang biasanya dikeluhkan masyarakat wisatawan ke tempat wisata itu kan macet. Nah gimana sih Pak menyiasati macet ini sebenarnya Pak? Apalagi kalau di Nataru kan pasti ada persiapan ya Pak dari Pemkot Batu sendiri untuk Nataru. Nah itu apa sih Pak menyiasatnya bagaimana? Ya, tata kelola lalu lintas itu kami kan kerjasama dengan kepolisian, dan dari kepolisian sangat luar biasa membantu kami, dari TNI, dari relawan yang bisa memberikan informasi-informasi beberapa jalur alternatif yang bisa dilalui oleh wisatawan yang ke Kota Batu. Tentu skenario tata kelola, skenario lalu lintas itu menjadi kewajiban kami untuk kemudian terus memperbaiki ya, supaya ya existing yang saya sampaikan di awal bahwa ruas jalan kita terbatas, maka beberapa informasi dan informasi ini menjadi sangat penting ketika orang mau masuk Batu baru keluar exit tol, dia tentu bisa memantau itu dengan sistem dan teknologi informasi yang kami miliki, yang itu bisa dipantau langsung melalui media-media yang kami miliki. Tentu ini menjadi sangat penting ya. Terus sedikit mumpung ingat, evaluasi yang lain adalah jumlah kendaraan atau wisatawan, kendaraan ya tadi yang masuk sekitar 1.200.000 sekian itu
ternyata ini tidak sebanding dengan okupansi hotel yang ada di Kota Batu. Nah ini juga tentu menjadi pencermatan kami dengan PHRI khususnya untuk kemudian menganalisa ini. Ini kenapa banyaknya orang ke Batu, tapi tidak kemudian bermalam stay di Kota Batu. Ini juga tentu akan menjadi evaluasi kami di bulan-bulan ini dengan PHRI. Ya. Oke, dari evaluasi tadi begitu ya, dan juga terkait dengan jalur alternatif. Jadi mulai dikenalkan begitu ya Pak, jalur alternatif yang biasanya orang berangkat dari Kota Malang begitu ya Pak, terus ke Kota Batu, dikenalkan itu ya jalur-jalur alternatif. Banyak ya Pak? Diinformasikan lebih awal. Dan kita kerjasama juga dengan jasa marga ya, yang mengelola tol ya. Itu interaksi dan komunikasinya sangat intens sehingga ini informasi-informasi ini bisa segera diketahui oleh publik. Betul, jadi harapannya wisatawan tidak hanya dari satu jalur saja, tapi ternyata banyak sekali ya jalur alternatif ke Kota Batu ini, sehingga ini juga berdampak pada ekonomi masyarakat sekitar, begitu ya Pak ya. Nah, itu akan kita bahas setelah ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Jatim. Anda masih menyaksikan Sapa Jatim bersama saya Nadi Farahma dan Bapak Wali Kota Batu, ada Bapak Nur Rohman. Nah, ternyata banyak sekali wisatawan yang datang ke Kota Batu di hari biasa maupun di momen Nataru kemarin. Nah, ternyata ini juga berdampak besar ke ekonomi warga industri yang ada di Kota Batu. Nah, Bapak, ini seberapa besar sih Pak dampak wisatawan yang datang ke warga-warga dan juga industri di Kota Batu ini Pak? Ya, cukup luar biasa sebenarnya dampak langsungnya kepada pemilik akomodasi, hotel, ya, villa itu sangat signifikan tentu di momen-momen libur panjang. Pasti itu ada kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Yang lain tentu ada di kuliner ya, kuliner dipastikan itu ada kepadatan juga. Kemudian produk-produk UMKM kami juga sangat laku keras ya untuk menjadi buah tangan dari wisatawan yang datang ke Kota Batu. Banyak varian UMKM kita yang punya kualitas bagus ya, dan itu ada di tempat-tempat oleh-oleh yang sudah punya nama yang ada di Kota Batu. Kemudian jasa pendukung lainnya itu juga sangat terbantu ya. Maka kalau kemudian kami melihat data dari hasil surveinya Dinas Pariwisata kepada 1.000 wisatawan sebagai samplingnya, data samplingnya itu dalam satu hari ya, satu orang wisatawan itu masih membelanjakan uangnya di Kota Batu masih di angka 1.900.000-an itu per orang per hari. Nah ini kan dampaknya sangat luar biasa terhadap kuliner, oleh-oleh yang ada di Kota Batu maupun handicraft lainnya. Ini sangat-sangat signifikan. Maka ini ya boleh disebut riyoyone UMKM Batu juga sih di momen-momen libur panjang gitu Mbak Nadifa. Ya. Berarti ekonomi sangat meningkat pesat ya. Kalau dibandingkan dengan hari biasa dan Nataru bagaimana Pak? Hari biasa kalau kita ukurannya akomodasi ya itu weekday di beberapa hotel yang bisa kita jadikan parameter itu mungkin maksimal di 30% akupansi dari kamar yang tersedia. Tapi di long season itu bisa mencapai 80 sampai 90% lah ya kemarin di Kota Batu. Memang tidak sepadat tahun-tahun sebelumnya yang
bila datang ke Kota Batu dengan walk-in guest, ya, tamu datang langsung kemudian pesan kamar, itu bisa dipastikan tidak dapat kamar di Batu. Harus jauh hari menentukan penginapan mana yang dituju, itu harus sekian bulan, itu harus sudah dilakukan. Kalau spekulasi dengan walk-in guest itu dipastikan tidak dapat kamar. Ya, demikian juga dengan food and beverage yang ada di restoran maupun kafe yang ada di Kota Batu, UMKM juga demikian. Mohon maaf saya belum punya data konkretnya, lonjakan itu ada berapa persen dari produk-produk UMKM yang kita kerjasamakan dengan para pemilik tempat usaha yang memberikan tempat oleh-oleh itu. Lonjakannya cukup banyak, berarti ya, banyak sekali wisatawan yang datang ke Kota Batu sehingga ekonomi terus bergerak begitu ya Pak. Banyak sekali dari food and beverage gitu ya, industri pariwisata, destinasi wisata seperti itu ya. Nah, kalau dilihat dari evaluasi tadi juga ya, sudah melakukan evaluasi di 2025 ini Nataru seperti apa. Nah, kalau untuk kedepannya Pak, upaya konkret apa sih Pak yang akan dilakukan dari Pemkot Batu sendiri terkait dengan industri pariwisata agar di 2026 ini lebih baik, lebih banyak wisatawan dan ekonomi terus bergerak. Apalagi tadi sempat disinggung terkait UMKM ya, lebarannya UMKM ini kalau bilangnya tadi ya. Ya, jadi langkah konkret pemerintah kota tentu kita akan terus memperbaiki performan budaya kita ya. Ini salah satu menjadi supporting system di dalam mendukung wisatawan di Kota Batu. Maka ini juga akan dilakukan pembinaan dan intensitas pendampingan dari Dinas Pariwisata sebagai leading sektor. Kemudian tentu kita memproyeksikan di Kota Batu ini ada satu tambahan destinasi yang tidak hanya tempat wisata tapi spot tourism. Ini sangat menarik dan bagi kami sangat urgent di Kota Batu memiliki fasilitas olahraga yang bisa kita integrasikan dengan program turismenya Kota Batu. Ini adalah ada juga di dalam program dan visi misi Batu Sae ya, untuk sport tourism. Yang kedua, kita ingin ada satu destinasi yang betul-betul menonjolkan wisata alam kita, karena itu identitas Kota Batu, kekayaan Kota Batu ada di alam yang sangat indah dan kesejukan udaranya. Maka ada program Batu Botanical Garden yang ini nantinya juga kita harapkan menjadi salah satu opsi satu destinasi wisata. Jadi konsep green tourism ini tentu sekarang ya menjadi satu program yang terus kami dorong. Bagi siapapun yang investasi di Kota Batu itu kita berharap green tourism ini menjadi satu pilihan utama karena kita berharap ada dampak langsung secara ekonomi ke masyarakat. Tetapi satu sisi yang tidak kalah pentingnya untuk kita betul-betul mencintai lingkungan kita karena lingkungan ini yang memberikan dukungan utama terhadap keindahan Kota Batu. Tentu tidak sekedar mencintai tapi dengan berperilaku berkomitmen terhadap lingkungan kita yang ada, maka fasilitas-fasilitas hijau yang ada di Kota Batu tentu harus terus digerakkan. Open space yang ada ini harus kita jadikan satu destinasi pilihan yang gratis untuk masyarakat, tempat jogging track, kemudian taman-taman sehat yang bisa kita berikan fasilitas olahraga. Ini di samping kita mendorong wisatawan datang ke Kota Batu, tetapi masyarakat Kota Batu sendiri juga terbiasa dengan hidup sehat, dengan olahraga, maka fasilitasi terkait itu akan kami sampaikan. Dan ini sesuai dengan apa yang menjadi beberapa aspirasi dari wisatawan yang sempat berkomunikasi dan berdialog langsung dengan saya waktu itu. Maka diharapkan ada tempat-tempat yang nyaman untuk jogging track, tempat-tempat yang nyaman untuk merefresh dan berolahraga.
Dan kita punya banyak pilihan untuk memberikan open space itu menjadi tempat-tempat yang gratis untuk wisatawan ke Kota Batu. Di samping alun-alun di Kota Batu. Kita punya hutan kota yang ada di sekitaran Stadion Gelora Berantas. Ini juga sedang kami persiapkan untuk menjadi salah satu tempat rekreasi gratis bagi wisatawan yang masuk ke Kota Batu. Oke, tadi green tourism dan sport tourism gitu ya. Siap. Berkesinambungan ya Pak tadi ya, karena masyarakat juga banyak sekali yang ingin ruang terbuka hijau, apalagi di Kota Batu ini banyak sekali alam-alamnya yang indah begitu ya. Nah, cocok sekali dengan konsep green tourism dan sport tourism tadi. Nah, itu tadi saudara, Kota Batu memang tetap menjadi primadona wisatawan untuk berlibur karena tidak hanya dari daya tarik alam dan juga destinasi wisatanya saja, tapi ternyata juga ada komitmen dari pemerintah Kota Batu sendiri untuk menjadikan Kota Batu ini dan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang akan berlibur ke Kota Batu. Nah, itu terima kasih ya Siap, Bapak terima sudah kasih, ngobrol-ngobrol Mbak terkait Diva. dengan wisata di Kota Batu, dan ngobrol-ngobrol tadi kita sudah menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak sekali Terima kasih, lagi, dan terima Mbak kasih Diva. sudah menyaksikan. Saya Nadifa Rahma pamit undur diri, dan jangan lupa saksikan terus Sapa Jatim di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.